pictures. Every time I pull my hair was funny how it fit. But you find me ugly and one day you disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? Good boys are real. Good boys are real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video tutorial ini. Pada video kali ini, kita akan membahas cara mengerjakan soal siklus akuntansi secara lengkap dan mudah dipahami. Mulai dari penjumlahan, posting ke buku besar, hingga penyusunan laporan keuangan. Jangan lupa untuk like video ini dan tinggalkan komentar di bawah. Perkenalkan, saya Ratri Dumelinda, dan saya akan membantu kalian melalui proses mengerjakan soal siklus akuntansi ini. Ayo, bergabunglah dengan saya dalam petualangan belajar akuntansi ini. Mari kita pahami bersama konsep-konsep penting dalam siklus akuntansi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Di sini sudah ada contoh kasus akuntansi bidang usaha jasa. Ada neraca saldo periode 15 April 2005 dari CV Amijaya dan data transaksi mulai dari tanggal 16 hingga 30 April 2005. Langkah pertama adalah membuat tabel rekening. Kita klik sheet 1 terlebih dahulu. Setelah itu kita ganti nama sheet 1 menjadi tabel. Buat tabel yang berisi nomor rekening dan nama rekening. Untuk kode rekening, digit pertama 1 untuk kelompok aktiva, 2 untuk kelompok hutang, 3 untuk kelompok modal atau prive, 4 untuk kelompok pendapatan, 5 untuk kelompok beban. Lalu digit kedua, 1 untuk subkelompok aktiva lancar, 2 untuk subkelompok aktiva tetap. Lalu digit ketiga dan keempat untuk nomor urut dari setiap rekening. Baik, tabel rekening sudah selesai. Sekarang kita akan membuat jurnal umum. Pertama-tama kita klik sheet 2, lalu ganti nama sheet 2 menjadi jurnal umum. Buatlah format jurnal umum yang berisi tanggal, kode, nama rekening, keterangan, dan saldo debit kredit. Lalu letakkan pointer pada kolom nama rekening. Setelah itu ketikkan formula VLOOKUP. Lalu klik range kode rekening, titik koma, klik sheet tabel rekening, lalu blok tabel rekening. Kemudian absolutkan menggunakan FN plus F4. Titik koma 2, karena kita ingin ambil dari kolom 2. Lalu titik koma 0. Sudah selesai, tekan enter. Selanjutnya kita akan membuat form input Excel melalui Quick Access Toolbar. Arahkan pointer di toolbar, buka menu Customize Quick Access Toolbar, pilih More Comments, di kotak drop-down, choose Commander, pilih All Comments. Gulir daftar All Comments dan pilih Form, klik tombol Add untuk menambahkan itu ke toolbar, pilih Form untuk semua dokumen, kemudian klik OK. Maka Anda akan melihat tombol formulir di Quick Access Toolbar. Oke, selanjutnya kita akan mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Kita buka formnya terlebih dahulu. Blok header format jurnal umum mulai dari tanggal sampai kolom kredit. Kemudian klik Form di Quick Access Toolbar. Lalu akan tampil kotak dialog isian yang harus diisi. Transaksi yang pertama, tanggal 16 April 2005, penerimaan kas sebesar 4 juta rupiah dari seorang klien. Maka kas akan bertambah di sebelah debit. Nah, di sini klien melunasi piutangnya sehingga piutang berkurang di sebelah kredit. Kita masukkan ke dalam jurnal umum. Masukkan tanggal transaksi, kemudian masukkan kode rekening akun debit yaitu kas 1101, kemudian keterangan pendapatan karena ini penerimaan kas maka akan menjadi pendapatan. Kemudian debit sebesar 4 juta rupiah. Kemudian tekan enter untuk mengisi data record berikutnya. Masukkan tanggal transaksi, kemudian kode rekening dari piutang yaitu 1102, keterangan pendapatan, dan kredit sebesar 4 juta. Transaksi berikutnya tanggal 17 April 2005 yaitu memberikan pelayanan jasa perpajakan kepada klien dengan imbalan jasa sebesar Rp1.700.000 yang akan dibayar di kemudian hari. Karena belum dibayar, maka piutang akan bertambah di sebelah debit dan pendapatan bertambah di sebelah kredit. Oke, kita masukkan ke jurnal umum. Kode rekening dari akun debit yaitu piutang 1102. Keterangan pendapatan karena sudah memberikan pelayanan jasa, kemudian debit sebesar Rp1.700.000. Next akun kredit yaitu pendapatan jasa, kode rekeningnya 4101. Kemudian kredit sebesar Rp1.700.000. Transaksi berikutnya tanggal 19 April 2005 membayar biaya lain-lain sebesar Rp200.000. Karena mengeluarkan kas untuk membayar biaya, maka kas berkurang di sebelah kredit dan biaya lain-lain bertambah di sebelah debit, masing-masing sebesar Rp200.000.
kita masukkan ke jurnal umum, masukkan tanggal transaksi, kemudian kode akun debit, beban lain-lain yaitu 5103, keterangan pembayaran beban, kemudian debit sebesar 200.000. Lalu, kita masukkan akun kredit yaitu kas, kode rekeningnya 1101, keterangan pembayaran beban dan kredit sebesar 200.000. Selanjutnya, transaksi tanggal 21 April 2005. Membayar kewajiban yang telah jatuh tempo sebesar 2.600.000. Karena mengeluarkan kas untuk membayar kewajiban atau hutang, maka kas berkurang di sebelah kredit dan hutang juga berkurang di sebelah debit. Masing-masing sebesar 2.600.000. Oke, selanjutnya kita akan mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Masukkan tanggal transaksi, kemudian kode rekening akun debit hutang yaitu 2101, keterangan pelunasan hutang, lalu debit sebesar 2.600.000. Next, kita masukkan akun kredit yaitu kas, kode rekeningnya 1101, keterangan pelunasan hutang, lalu kreditnya sebesar 2.600.000. Transaksi berikutnya tanggal 22 April 2005, membeli perlengkapan secara kredit sebesar 200.000. Karena mengeluarkan kas untuk membeli perlengkapan, maka kas berkurang di sebelah kredit dan perlengkapan bertambah di sebelah debit. Selanjutnya kita catat transaksi ke dalam jurnal umum. Masukkan tanggal transaksi, kemudian kode rekening akun debit perlengkapan yaitu 1104, keterangan pembelian perlengkapan, kemudian debit sebesar 200.000. Lalu masukkan akun kredit hutang, kode rekeningnya 2101, keterangannya pembelian perlengkapan, kemudian kredit sebesar 200.000. Selanjutnya transaksi tanggal 23 April 2005 menggunakan uang sebesar 2.100.000 untuk keperluan pribadi AMI. Dalam akuntansi, penarikan modal atau uang oleh pemilik bisnis yang digunakan untuk kepentingan pribadi disebut dengan prefect. Maka kas berkurang di sebelah kredit dan prefect bertambah di sebelah debit. Selanjutnya kita catat transaksi ke dalam jurnal umum. Masukkan tanggal transaksi, kemudian kode rekening akun debit prefect AMI yaitu 3102. Lalu keterangannya prefect dan debit sebesar 2.100.000. Kemudian masukkan akun kredit kas, kode rekeningnya 1101, keterangan prefect, kemudian kredit sebesar 2.100.000. Berikutnya, transaksi tanggal 25 April 2005 menerima pendapatan jasa audit yang telah selesai dilakukan sebesar 1.900.000. Karena menerima pendapatan, maka kas bertambah di sebelah debit dan pendapatan jasa bertambah di sebelah kredit. Oke, selanjutnya kita catat transaksi ke dalam jurnal umum. Masukkan tanggal transaksi, kemudian kode rekening akun debit kas, kodenya 1101, kemudian keterangan pendapatan, kemudian debitnya 1.900.000. Kemudian masukkan akun kredit pendapatan jasa, kodenya 4101, keterangannya pendapatan, kemudian kredit sebesar 1.900.000. Transaksi berikutnya tanggal 30 April 2005, membayar gaji pegawai sebesar 1.800.000. Karena mengeluarkan kas untuk membayar gaji, maka kas berkurang di sebelah kredit dan beban gaji bertambah di sebelah debit. Selanjutnya kita catat transaksi ke dalam jurnal umum. Masukkan tanggal transaksi, kemudian kode akun debit, beban gaji, kodenya 5101, kemudian keterangan pembayaran gaji, dan debit sebesar 1.800.000. Lalu masukkan akun kredit kas, kodenya 1101, kemudian keterangan pembayaran gaji, dan kredit sebesar 1.800.000. Akhirnya jurnal umum sudah selesai. Sekarang kita akan menjumlahkan kolom debit dan kredit, dan hasilnya harus balance. Di sini hasilnya adalah 14.500.000. Setelah membuat jurnal umum, kita akan memposting jurnal umum ke dalam buku besar. Sebelum melakukan posting ke buku besar, terlebih dahulu perlu dilakukan pengelompokan rekening buku besar. Mulai dari aktiva lancar, aktiva tetap, hutang lancar, modal, biaya, pendapatan, dan prefect. Kita akan ganti nama sheet terlebih dahulu sesuai dengan kelompok rekening yang ada. Copy tabel jurnal umum ke dalam buku besar. Masing-masing nomor rekening dibuatkan satu buku besar. Lalu sembunyikan kolom yang perlu disembunyikan, yaitu kolom kode dan nama rekening. Caranya blok kedua kolom, lalu pilih menu format. Pilih hide and unhide, kemudian klik hide columns. Lalu tambahkan kolom saldo. Karena di kelompok aktiva lancar ada rekening kas, piutang sewa, dan perlengkapan, maka kita akan membuat 4 buku besar di aktiva lancar. Lalu tambahkan kode akun rekening yang akan dibuat. Untuk pengisian nama rekening akan dibuat secara otomatis dengan fungsi formula VLOOKUP. Ketik fungsi VLOOKUP, lalu dalam kurung, klik kode rekening, titik koma,
blok tabel rekening, lalu absolutkan menggunakan Fn plus F4. Kemudian titik koma 2, karena ingin mengambil isi dari kolom 2. Kemudian titik koma 0. Dan tutup kurung. Jika sudah, enter, maka nama rekening akan muncul. Di buku besar lainnya, begitu juga cara mengisi nama rekening secara otomatis. Selanjutnya, kita akan membuat formula untuk mendapatkan saldo akhir dari masing-masing buku besar. Pertama-tama, klik header format jurnal umum, kemudian klik menu data, pilih advance, lalu akan tampil kotak dialog isian yang harus diisi. Kemudian klik pilihan copy to another location, lalu klik pilihan list range, kemudian blok data jurnal umum pada sheet jurnal umum. Lalu klik pilihan kriteria range, kemudian blok range kriteria atau kode rekening. Next, klik pilihan copy to, kemudian blok format buku besar. Jika sudah selesai, sekarang kita klik OK. Lalu tambahkan satu baris di atas untuk diisi neraca saldo awal. Di sini kita lihat ada neraca saldo dari CV Amijaya periode 15 April 2005. Neraca saldo ini akan kita posting ke dalam buku besar di awal transaksi sebagai neraca saldo awal. Neraca saldo akan ditambahkan atau dikurangkan dengan transaksi berikutnya. Di sini neraca saldo kas di sebelah debit. Jika transaksi berikutnya di sebelah debit, maka ditambahkan, dan jika transaksi berikutnya di sebelah kredit, maka dikurangkan. Jika neraca saldo di sebelah kredit dan transaksi berikutnya di sebelah kredit, maka ditambahkan. Jika transaksi berikutnya di sebelah debit, maka dikurangkan. Kemudian hasilnya akan menjadi hasil akhir dari buku besar tersebut. Sekarang ke buku besar piutang. Lakukan langkah yang sama untuk membuat semua rekening buku besar yang ada. Buku besar untuk kelompok aktiva lancar sudah selesai. Sekarang kita ke kelompok buku besar aktiva tetap. Hanya ada satu rekening yang termasuk kelompok aktiva tetap, yaitu tanah. Buku besar akun tanah sudah selesai. Sekarang kita ke kelompok buku besar hutang lancar. Yang termasuk kelompok hutang lancar ada rekening hutang dan utang gaji. Buku besar kelompok hutang lancar sudah selesai. Sekarang kita akan ke buku besar kelompok modal.
Buku besar rekening modal AMI sudah selesai. Sekarang kita ke buku besar kelompok biaya. Yang termasuk kelompok biaya yaitu beban gaji, beban sewa, beban lain-lain, dan beban perlengkapan. Kita akan membuat 4 buku besar di kelompok biaya ini.
Buku besar rekening pendapatan jasa sudah selesai. Sekarang kita ke buku besar rekening privat. Buku besar rekening Privo Ami sudah selesai. Sekarang semua rekening sudah dibuatkan buku besarnya. Setelah itu kita akan menyusun neraca saldo. Lalu kita akan membuat tabel neraca saldo yang berisi nomor rekening, nama rekening, debit, dan kredit. Kemudian masukkan saldo yang ada pada setiap rekening buku besar ke dalam neraca saldo sesuai dengan posisinya, debit atau kredit. Caranya, letakkan pointer pada kolom debit atau kredit neraca saldo yang akan diisi. Kemudian tekan sama dengan, lalu cari nilai neraca saldo akhir setiap rekening buku besar. Jika sudah selesai, gunakan fungsi sum untuk menjumlahkan sisi debit atau kredit. Sisi debit dan kredit harus balance. Di sini hasilnya adalah 55.200.000. Selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaian. Di sini sudah ada beberapa data yang perlu dilakukan penyesuaian. Yang pertama, pendapatan jasa yang belum diterima sebesar 500.000. Artinya, perusahaan sudah memberikan jasa kepada klien tetapi klien belum membayarnya. Jadi, pendapatan jasa bertambah di sebelah kredit dan piutang bertambah di sebelah debit masing-masing sebesar 500.000.
Data berikutnya, perlengkapan yang tersisa adalah 200.000. Sedangkan di neraca saldo periode 15 April 2005, perlengkapan saldonya 600.000. Jadi, pemakaian perlengkapan selama bulan April sebesar 600.000. Maka kita akan masukkan saldo sebesar 600.000 ke jurnal penyesuaian. Jadi, jurnalnya, beban perlengkapan di sebelah debit dan perlengkapan di sebelah kredit masing-masing sebesar 600.000. Data berikutnya, sewa gedung untuk masa 1 tahun terhitung dari tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan 1 Januari 2006. Dengan kata lain, sewa gedung ini termasuk piutang sewa. Dalam neraca saldo periode 15 April 2005, piutang sewa terdapat saldo sebesar 1.200.000. Jadi, jurnalnya beban sewa di sebelah debit dan piutang sewa di sebelah kredit masing-masing sebesar 1.200.000. Data selanjutnya, beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 300.000. Hal ini mengacu pada suatu kewajiban yang telah dilakukan kepada perusahaan tetapi belum dibayarkan, yaitu utang gaji pada karyawan. Jadi jurnalnya, beban gaji di sebelah debit dan hutang gaji di sebelah kredit masing-masing sebesar 300.000. Oke, jurnal penyesuaian sudah selesai dibuat. Sekarang kita akan membuat neraca lajur. Masukkan data penyesuaian ke dalam neraca lajur sesuai dengan posisi debit atau kredit rekening buku besar yang disesuaikan. Setelah memasukkan jurnal penyesuaian ke neraca lajur, berikutnya kita akan membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Kita akan menghitung neraca saldo setelah penyesuaian dengan formula sama dengan if buka kurung or buka kurung neraca saldo debit ditambah adjusting jurnal penyesuaian debit dikurangi adjusting jurnal penyesuaian kredit, kemudian kurang dari 0, titik koma, neraca saldo kredit, kurang dari lebih dari 0, tutup kurung, titik koma 0, titik koma, neraca saldo debit, ditambah adjusting jurnal penyesuaian debit, dikurangi adjusting jurnal penyesuaian kredit, tutup kurung. Lalu drag ke bawah. Di posisi kolom kredit, maka kebalikannya dari kolom debit.
Selanjutnya, menghitung laba rugi. Untuk mencari nilai laba atau rugi, kita bisa menyelesaikan dengan memperhatikan ketentuan nomor rekening atau buku besar yang berlaku. Dalam hal ini, unsur atau elemen rugi laba adalah seluruh rekening pendapatan dan seluruh rekening biaya atau beban. Artinya, nomor kedua jenis rekening yang dimaksud memiliki nomor awal rekening 4 sampai 5. Jadi, kita bisa mengisi formulanya sebagai berikut. Sama dengan if, buka kurung, nomor rekening, lebih dari 4.000, titik koma, neraca saldo setelah penyesuaian posisi debit, titik koma, 0, tutup kurung. Lalu drag ke bawah. Untuk laba rugi kolom kredit, kita hanya mengganti neraca saldo setelah penyesuaian debit menjadi neraca saldo setelah penyesuaian kredit. Selanjutnya, mengisi neraca. Untuk mengisi neraca, sama dengan cara mengisi kolom laba rugi. Hanya logika untuk nomor rekeningnya saja yang dibalik, sehingga formulanya menjadi sama dengan if, buka kurung, nomor rekening, lebih dari 4.000, titik koma, neraca saldo setelah penyesuaian debit, titik koma, 0, tutup kurung. Untuk posisi kolom kredit, hanya mengganti neraca saldo setelah penyesuaian debit menjadi neraca saldo setelah penyesuaian kredit. Lalu drag ke bawah. Kemudian, jumlahkan kolom debit dan kolom kredit. Lalu kurangkan, maka hasilnya adalah laba dari CV Amijaya sebesar 5 juta rupiah. Setelah membuat neraca lajur, selanjutnya kita membuat laporan keuangan. Untuk membuat laporan keuangan, kita tinggal mengambil datanya dari neraca lajur yang sudah diisi. Yang pertama, laporan laba rugi. Rekening yang akan dilaporkan di laporan laba rugi adalah pendapatan jasa, beban gaji, beban sewa, beban lain-lain, beban perlengkapan. Masukkan total beban dan laba sebelum pajak. Selanjutnya, membuat laporan perubahan modal. Di dalam laporan perubahan modal terdapat modal awal, laba, prive, dan modal akhir. Untuk modal awal, kita ambil dari neraca saldo periode 15 April 2005. Untuk laba, bisa diambil dari laporan laba rugi atau neraca lajur. Dan prive bisa diambil dari neraca lajur. Kemudian, tambahkan modal awal dan laba. Kemudian kurangkan dengan prive. Maka hasilnya adalah modal akhir. Setelah membuat laporan perubahan modal, selanjutnya kita akan membuat laporan neraca akhir. Rekening yang ada di neraca akhir antara lain kas, piutang, piutang sewa, perlengkapan, tanah, hutang, hutang gaji, dan modal AMI. Untuk rekening modal AMI, kita ambil datanya dari laporan perubahan modal. Sedangkan untuk rekening lainnya, kita ambil dari neraca lajur.
Baiklah, laporan keuangan sudah selesai. Sekarang, semua soal siklus akuntansi sudah kita lalui dan kita kerjakan dengan baik. Terima kasih telah menyimak video tutorial mengerjakan soal siklus akuntansi ini. Semoga penjelasan yang diberikan dapat membantu kalian memahami setiap langkah dalam siklus akuntansi dengan lebih baik. Jangan lupa untuk like dan komen. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.